Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan terkait pembahasan soal UP PPG dalam jabatan 2021, yaitu pembahasan soal UP PPG Matematika sesuai dengan kisi-kisi materi logika matematika soal nomor 31 sampai 34. Kisi-kisi soal UP UKM PPG tahun 2021, materi atau topik kompetensi profesional matematika dari 50 soal dari 120 soal. Untuk logika matematika yaitu di nomor 31 sampai 34. Aljabar dan program linear di nomor 35 sampai 43, kombinatorika dan statistika di nomor 44 sampai 50, kalkulus di nomor 51 sampai 59, trigonometri 60 sampai 63, geometri 64 sampai 69, teori bilangan 70 sampai 74, barisan bilangan dan induksi matematika 75 sampai 80. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas untuk kalkulus bagian 1 dan bagian 2, yaitu membahas untuk soal 51 sampai 59. Nah, pada video kali ini saya akan fokus pada materi atau topik logika matematika untuk soal nomor 31 sampai 34. Materi atau topik logika matematika, submaterinya atau subtopiknya yaitu kalimat dan pernyataan, tabel kebenaran, tautologi dan kontradiksi, aljabar proposisi, argumen, serta pembuktian bersyarat. Nah, indikatornya itu ada 4. Untuk soal nomor 31, yaitu menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Soal nomor 32, yaitu menggunakan nilai kebenaran logika matematika untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 33, yaitu menggunakan nilai kebenaran pernyataan berkuantor untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 34, yaitu menggunakan tautologi atau kontradiksi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita coba bahas beberapa soal yang sesuai dengan indikator ini. 1. Kalimat di bawah ini merupakan pernyataan adalah, jadi ada 5 pilihan dan kita diminta untuk mencari yang mana yang merupakan pernyataan. Jawabannya yang E. Pernyataan adalah kalimat deklaratif yang mempunyai tepat satu nilai kebenaran, yaitu bernilai benar atau salah. Nah, kita harus cek di masing-masing pilihan ya. Untuk kalimat A, semoga kamu lekas sembuh merupakan harapan yang tidak dapat dikatakan benar ataupun salah. Untuk kalimat B, berapakah jumlah halaman pada buku yang kamu bawa merupakan pertanyaan yang tidak dapat dikatakan benar ataupun salah. Untuk kalimat C, harga makanan di warung Pak Ahmad murah. Kebenarannya juga tidak dapat ditentukan karena sesuatu yang sangat relatif. Untuk kalimat D, berapakah nilai X yang memenuhi 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3? Ini juga merupakan pertanyaan yang tidak dapat dikatakan benar ataupun salah. Jadi jawabannya yang E. Jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Ini merupakan suatu pernyataan karena mempunyai tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Tinggal kita cek apakah benar 2 bilangan genap itu adalah ketika dijumlah adalah bilangan genap. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjut soal nomor 2. Jika P merupakan pernyataan yang bernilai benar, sedangkan Q dan R merupakan pernyataan yang belum diketahui kebenarannya, maka pernyataan di bawah ini yang bernilai benar adalah, jadi kita mempunyai P yang bernilai benar, sedangkan Q dan R merupakan pernyataan yang belum diketahui kebenarannya. Maka pernyataan di bawah ini, A sampai E, yang mana yang bernilai benar? Nah, solusinya P bernilai benar dan QR belum diketahui kebenarannya, berarti bisa bernilai benar atau salah. Maka pernyataan yang bernilai benar adalah P atau Q atau R. Jadi jawabannya yang B. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan tabel kebenaran, kita punya P benar-benar, kemudian Q benar salah, R benar salah. Maka P atau Q atau R berarti benar atau benar atau benar-benar, benar atau salah benar. Maka jawabannya yang B, yaitu P atau Q atau R. Coba Bapak Ibu cek untuk pilihan yang lain ya. Lanjut, pernyataan di bawah ini yang merupakan tautologi adalah, jadi ada P maka Q atau R, P maka negasi P, P dan Q maka P maka P dan Q, P dan Q dan R. Kita cek apakah pernyataan berikut yang merupakan tautologi yang mana. Pernyataan yang merupakan tautologi adalah pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan. Kebalikannya adalah kontradiksi. Dan pernyataan yang merupakan tautologi adalah pernyataan P dan Q maka P. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan tabel kebenaran, P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah, P dan Q-nya benar-salah-salah-salah,
Kemudian P dan Q maka P benar semua ya. Karena dia benar semua, maka dia merupakan tautologi. Jadi jawabannya yang C, yaitu P dan Q maka P. Cek juga untuk pilihan yang lain. Soal nomor 4, converse dan kontraposisi dari pernyataan A maka B dan C adalah, jadi kita punya pernyataan A maka B dan C, kita diminta untuk mencari converse dan kontraposisinya. Converse dan kontraposisi dari pernyataan A maka B dan C, converse dari A maka B dan C adalah B dan C maka A. Ini kita bisa kerjakan menggunakan gambar ini ya. Jadi P maka H, maka converse-nya adalah H maka P. Jadi kalau kita punya A maka B dan C, converse-nya adalah tinggal kita balik B dan C maka A. Jika B dan C maka A. Begitu juga untuk yang kontraposisinya. Jika kita memiliki P maka H, maka kontraposisinya adalah negasi H maka negasi P. Sehingga kontraposisi dari A maka B dan C adalah negasi dari B dan C maka negasi A. Saya ulangi ya, jadi kalau kita punya P maka H, kontraposisinya adalah negasi H maka negasi P. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari A maka B dan C, kontraposisinya adalah negasi B dan C maka negasi A. Atau ekuivalen dengan negasi B atau negasi C maka negasi A menggunakan hukum De Morgan. Jadi jawabannya yang B. Converse-nya adalah B dan C maka A, kontraposisinya adalah negasi B atau negasi C maka negasi A. Soal nomor 5. Pernyataan majemuk yang ekuivalen dengan negasi A maka B atau negasi C adalah, kita diminta untuk mencari pernyataan majemuk dari pilihan A sampai E yang ekuivalen dengan negasi A maka B atau negasi C. Jawabannya adalah yang E. Pernyataan yang ekuivalen dengan negasi A maka B atau negasi C adalah A atau C maka B. Karena apa? Karena kita bisa cek ya. Kita punya premis pertama, yaitu soalnya negasi A maka B atau negasi C. Kemudian nomor 1 ini kita gunakan hukum implikasi. Jika kita punya jika P maka H itu ekuivalen dengan negasi P atau H. Maka statement ini, premis 1 ini berubah menjadi nomor 2, yaitu negasi dari negasi A atau B atau negasi C. Oke. Sekarang yang nomor 2 ini kita kenakan hukum negasi ganda, yaitu negasi dari negasi P ekuivalen dengan P, maka ketika kita menemukan negasi dari negasi A ekuivalen dengan A. Jadi nomor 3 kita peroleh A atau B atau negasi C. Kemudian yang nomor 3 ini kita kenakan hukum komutatif P atau Q ekuivalen dengan Q atau P, maka A atau B atau negasi C ekuivalen dengan A atau negasi C atau B. Kemudian untuk yang nomor 4 kita kenakan hukum implikasi, jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q, maka negasi C atau B ekuivalen dengan C maka B. Sehingga kita peroleh negasi A maka B atau negasi C ekuivalen dengan A atau jika C maka B. A atau C maka B. Jawabannya yang E. Soal nomor 6. Ingkaran atau negasi dari pernyataan P dan Q maka R adalah, kita diminta untuk mencari negasi atau ingkaran dari pernyataan P dan Q maka R dari pilihan A sampai E. Ingkaran atau negasi dari pernyataan P dan Q maka R adalah P dan Q dan negasi R. Kenapa? Karena kita bisa buktikan ya. P dan Q maka R. Jika P dan Q maka R ini merupakan premis pertama soalnya tadi. Kemudian kita beri negasi dari pernyataan tadi. Berarti negasi dari P dan Q maka R, yaitu 1 kita beri negasi pada premis pertama tadi. Kemudian dari nomor 2 ini kita kenakan hukum implikasi, yaitu jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Berarti negasi dari P dan Q maka R ekuivalen dengan mengatakan negasi dari negasi P dan Q atau R. Kemudian statement nomor 3 ini kita kenakan hukum De Morgan, yaitu negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q.
maka dia berubah menjadi negasi dari negasi P dan Q dan negasi R. Ya. Kita kenakan hukum De Morgan. Kemudian dari pernyataan nomor 4 ini kita kenakan hukum negasi ganda bahwa negasi dari negasi P ekuivalen dengan P, sehingga kalau ada negasi double seperti ini, negasi dari negasi P dan Q ekuivalen dengan mengatakan P dan Q. P dan Q dan negasi R. Sehingga kita peroleh negasi dari pernyataan P dan Q maka R, dia ekuivalen dengan P dan Q dan negasi R. Jawabannya yang D. Soal nomor 7. Kesimpulan yang valid dari sekumpulan premis berikut adalah, jadi ceritanya kita punya 3 premis. Premis pertama yaitu A atau E, premis kedua jika A maka C, premis ketiga jika E maka D. Dan kita diminta untuk mencari kesimpulan yang valid dari ketiga premis tersebut. Kesimpulan yang valid dari ketiga premis ini yaitu A atau E, jika A maka C, jika E maka D adalah C atau D. Kenapa? Karena bisa kita buktikan ya. Premis pertama, A atau E. Premis kedua, jika A maka C. Premis ketiga, jika E maka D. Kemudian dari nomor 1, premis nomor 1 kita kenakan hukum implikasi. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Berarti nomor 1, A atau E ekuivalen dengan negasi A maka E. Kemudian dari nomor 4 dan 3 kita kenakan silogisme hipotesis atau hukum silogisme. Dari nomor 4 dan nomor 3. Ya. Negasi E maka E, kita kenakan silogisme dengan E maka D. Kita peroleh negasi A maka D. Jika negasi A maka D. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, kita kenakan hukum implikasi jika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nomor 2, yaitu A maka C. Dia ekuivalen dengan mengatakan jika negasi C maka negasi A. Oke. Kemudian dari nomor 6 dan 5 kita kenakan silogisme hipotesis. Berarti dari negasi C maka negasi A dan negasi A maka D, kita peroleh negasi C maka D. Kemudian dari nomor 7 kita kenakan hukum implikasi jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q, kita peroleh negasi C maka D ekuivalen dengan negasi C atau D. Kemudian yang nomor 8 kita kenakan hukum negasi ganda. Negasi dari negasi P adalah P. Berarti negasi dari negasi C adalah C. C atau D. Maka kesimpulan yang valid dari 3 premis ini yaitu A atau E, jika A maka C, jika E maka D adalah C atau D. Sudah kita buktikan ya, jawabannya yang C. Nomor 8. Pernyataan di bawah ini yang merupakan disjungsi eksklusif adalah A. Hasan sedang makan atau Hasan sedang menonton TV. B. Hasan mempunyai adik laki-laki atau Hasan mempunyai adik perempuan. C. Hasan suka membaca dan Hasan suka menulis. D. Hasan lahir di Bandung atau Hasan lahir di Bogor. E. Hasan sedang makan dan Hasan sedang minum. Jawabannya yang D. Pernyataan yang merupakan disjungsi eksklusif adalah Hasan lahir di Bandung atau Hasan lahir di Bogor. Kenapa? Karena disjungsi eksklusif menggunakan P atau Q tetapi bukan keduanya. Dengan kata lain, disjungsi P dan Q bernilai benar jika hanya salah satu dari proposisinya itu benar, tetapi bukan keduanya benar. Jika Hasan benar lahir di Bandung atau di Bogor, tetapi tidak mungkin lahir pada kedua kota tersebut secara bersamaan. Jadi tinggal kita pilih apakah benar Hasan itu lahir di Bandung atau Hasan lahir di Bogor. Tapi kan dia tidak bisa lahir secara bersamaan di Bandung dan di Bogor. Jadi jawabannya yang D. Nomor 9. Ingkaran dari pernyataan semua guru mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah A. Semua guru tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. B. Tidak ada guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. C. Ada guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. D. Semua guru belum tentu mendapatkan tunjangan sertifikasi. E. Ada guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jadi kita diminta untuk mencari negasi dari pernyataan semua guru mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kita harus hati-hati ya, karena di sini ada kuantornya, ada kata semua.
maka ada simbol untuk setiap X dan terdapat X. Lingkaran atau negasi suatu pernyataan berkuantor adalah, misalnya kita punya proposisi P dan negasi P. Untuk setiap X PX, maka negasinya adalah terdapat X yang tidak PX. Begitu juga untuk terdapat X PX, maka untuk setiap X tidak PX. P, guru mendapatkan tunjangan sertifikasi. Maka tidak P, guru tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Berdasarkan tabel ini, kalau kita mempunyai untuk setiap X PX, dia ekuivalen dengan terdapat X tidak PX. Ya. Sehingga negasi dari pernyataan semua guru mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah ada guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jadi terdapat X di mana guru tersebut tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. 10. Jika nanti malam tidak hujan, maka saya akan berangkat ke Surabaya. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan ini adalah A. Nanti malam hujan atau saya akan berangkat ke Surabaya. B. Jika nanti malam hujan, maka saya tidak akan berangkat ke Surabaya. C. Jika saya berangkat ke Surabaya, maka pasti nanti malam tidak hujan. D. Jika nanti malam hujan, maka saya akan tidur di rumah. E. Saya jadi berangkat ke Surabaya karena hujan. Jawabannya yang A. Kenapa yang A? Jika nanti malam tidak hujan, maka saya akan berangkat ke Surabaya. Dapat dituliskan dengan negasi P, maka Hi. Dengan negasi P-nya adalah nanti malam tidak hujan, dan Hi-nya adalah saya akan berangkat ke Surabaya. Kemudian kita harus mencari pernyataan yang ekuivalen dengan negasi P, maka Hi, yaitu ekuivalen dengan negasi P atau Hi, atau ekuivalen dengan P atau Hi. Kita kenakan hukum negasi ganda yang ini ya. Sehingga pernyataan di atas ekuivalen dengan pernyataan P atau Q, yaitu nanti malam hujan atau saya akan berangkat ke Surabaya. Jadi jawabannya yang A. Tidak ada masalah ya. Nomor 11. Pernyataan berkuantor berikut yang memiliki nilai kebenaran salah adalah, jadi kita diminta untuk mencari pernyataan berkuantor yang memiliki nilai kebenaran salah. Pernyataan yang pertama. Semua bilangan real kuadrat merupakan bilangan real positif atau 0. Yang B, untuk setiap segitiga siku-siku ABC dengan sisi A dan B, serta sisi miringnya C, maka berlaku A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Yang C, untuk setiap segitiga, maka jumlah ketiga sudut dalamnya adalah 180 derajat. Yang D, terdapat suatu bilangan bulat yang ditambah 6 sama dengan 10. Yang E, tidak ada bilangan prima yang dikuadratkan merupakan bilangan genap. Jadi kita diminta untuk mencari kuantor, pernyataan berkuantor yang memiliki nilai kebenaran salah. Jawabannya yang E. Pernyataan berkuantor berikut yang memiliki nilai kebenaran salah adalah pilihan A. Semua bilangan real kuadrat merupakan bilangan real positif atau 0. Jelas, dia bernilai benar. Ya. X lebih besar sama dengan 0. Pilihan B, untuk setiap segitiga siku-siku ABC dengan sisi A dan B, sisi miring yang C, maka berlaku A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ini juga benar, karena kan miringnya C. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ditambah B kuadratnya pindah ruas ya, sehingga kita peroleh A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk yang C, untuk setiap segitiga, maka jumlah ketiga sudut dalamnya adalah 180 derajat. Ini juga benar. Jadi segitiga ABC, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Untuk pilihan D, terdapat suatu bilangan bulat yang ditambah 6 sama dengan 10. Ini juga benar ya. Kemudian untuk yang pilihan E, tidak ada bilangan prima yang dikuadratkan merupakan bilangan genap. Nah ini bernilai salah karena ada 2 yang merupakan bilangan prima. Ketika dia dikuadratkan itu sama dengan 4. Harusnya ada bilangan prima, jadi pernyataannya itu harusnya ada bilangan prima yang dikuadratkan merupakan bilangan genap. Jadi jawabannya yang E, karena dia memiliki nilai yang salah. Lanjut, nomor 12. Jika diketahui himpunan semestanya A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8, maka pernyataan berkuantor berikut yang memiliki nilai kebenaran salah adalah, jadi kita punya himpunan semesta A, kemudian kita diminta untuk mencari pernyataan berkuantor yang memiliki nilai kebenaran salah. Jadi kita harus cek satu persatu ya. Jika diketahui himpunan semestanya adalah
A yang merupakan 1 sampai 8, maka pernyataan berkuantor berikut yang memiliki nilai kebenaran salah adalah, kita cek untuk pilihan A. Untuk setiap X anggota A, maka X min 6 kurang dari 5. X min 6 kurang dari 5, berarti X kurang dari 11. Benar ya, semua ini nilainya kurang dari 11 ya. Kemudian untuk pilihan B, terdapat X anggota A, di mana X ditambah 6 sama dengan 12. Ini juga benar, karena kan ada nilai 6 di sini ya. Untuk yang C, untuk setiap X anggota A, 1 per X lebih dari 0. Ini juga bernilai benar. Karena 1 dibagi bilangan ini, 1 dibagi 1, 1 dibagi 2, sampai 1 dibagi 8, semuanya itu lebih dari 0. Untuk pilihan D, terdapat X anggota A, di mana 1 per X min 2 itu lebih dari 0. Ini juga benar. Kalau terdapat itu nggak harus semua ya, misalnya kita ambil aja 1, ambil aja 8. Kan berarti kan 1 dibagi 8 min 2, berarti kan 1 per 6, itu juga lebih dari 0, berarti dia bernilai benar. Sementara untuk pilihan E, untuk setiap X elemen A, X min 2 kurang dari 1. X min 2 kurang dari 1 berarti kan X kurang dari 3. Nah ini bernilai salah, karena kalau kita lihat X-nya ini, dia kurang dari sama dengan 8, antara 1 sampai 8. Dia bernilai salah, karena kita bisa ambil sembarang aja, misalnya kita pilih angka X sama dengan 4. 4 dikurangi 2 kan 2. 2 kurang dari 1, berarti kan salah. Sehingga jawabannya yang E. 13. Jika diketahui himpunan semesta A adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, maka pernyataan berkuantor berikut yang memiliki nilai kebenaran benar. Jadi kalau soal yang pertama, yang nomor 12 tadi memiliki nilai kebenaran salah, kalau soal yang nomor 13 ini memiliki nilai kebenaran yang benar. Jadi yang benar itu yang mana? Jika diketahui himpunan semesta A adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, maka pernyataan berkuantor berikut yang memiliki nilai kebenaran benar adalah, kita cek satu persatu. Untuk pilihan A, terdapat X anggota A di mana X min 1 lebih dari 4. Bernilai salah ya, karena kan X-nya lebih dari 5 akhirnya. Kemudian B, terdapat X anggota A di mana X ditambah 1 sama dengan 5. Ini juga bernilai salah. Ya. Kemudian pilihan C, untuk setiap X anggota A, 2X min 1 kurang dari 0, berarti X kurang dari setengah. Ini juga bernilai salah, karena dia ada kata untuk setiap X. Untuk pilihan D, untuk setiap X anggota A, 1 per X kuadrat ditambah 1 lebih dari 0. Ini bernilai benar. Kenapa? Karena X kuadrat ditambah 1, bagian penyebutnya, ini bernilai definit positif. Sehingga untuk setiap X anggota A, pasti akan memenuhi 1 per X kuadrat ditambah 1 lebih dari 0. Nanti coba dicek ya. Kita masukkan X-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Apakah benar dia itu lebih dari 0 semua? Untuk yang pilihan E, untuk setiap X anggota A, maka X min 2 kurang dari 0. X kurang dari 2. Bernilai salah, karena ada nilai 3 ya. Dan 2 juga nggak masuk kalau di dalam sini. Maka jawabannya yang D. 14. Kesimpulan yang valid dari premis-premis berikut adalah, kita diminta untuk mencari kesimpulan yang valid dari beberapa premis. Premis yang pertama, negasi A atau B. Premis yang kedua, C maka negasi B. Kesimpulan yang valid dari premis-premis negasi A atau B dan C maka negasi B itu adalah A maka negasi C. Jika A maka negasi C. Kenapa? Karena bisa kita buktikan ya. Kita tulis aja premisnya. Negasi A atau B kita sebut sebagai premis 1. Jika C maka negasi B kita sebut sebagai premis 2. Kemudian dari nomor 1 tadi, premis pertama, kita kenakan hukum implikasi. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q, maka kita peroleh jika A maka B. Negasi A atau B ekuivalen dengan jika A maka B. Kemudian premis yang kedua juga sama, kita kenakan hukum implikasi, tapi yang satunya. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Sehingga jika C maka negasi B ekuivalen mengatakan dengan jika B maka negasi C. Nah, dari 3 dan 4 kita kenakan silogisme hipotesis. A maka B, B maka negasi C, kita peroleh A maka negasi C. Maka kesimpulan yang valid dari premis negasi A atau B dan C jika C maka negasi B adalah jika A maka negasi C. Jawabannya yang D.
Tidak ada masalah ya. Terakhir 15, logika adalah pelajaran yang mudah atau logika adalah pelajaran yang menyenangkan. Jika matematika itu indah, maka logika tidak mudah. Kesimpulan yang valid dari premis di atas adalah, jadi kita punya beberapa pernyataan. Yang pertama adalah logika adalah pelajaran yang mudah atau logika adalah pelajaran yang menyenangkan. Kemudian premis yang kedua, jika matematika itu indah, maka logika tidak mudah. Kesimpulan yang valid dari premis di atas adalah ada beberapa kesimpulan dan kita diminta untuk mencari mana yang merupakan kesimpulan yang valid. Yang A, jika matematika pelajaran yang tidak menyenangkan, maka logika adalah pelajaran yang tidak indah. Yang B, jika logika itu indah, maka matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Yang C, jika matematika itu indah, maka logika adalah pelajaran yang menyenangkan. Yang D, jika logika pelajaran yang menyenangkan, maka matematika adalah pelajaran yang indah. Yang E, jika matematika itu indah, maka logika adalah pelajaran yang menyenangkan. Solusinya kita misalkan dia ya. Jawabannya adalah yang C. A, logika adalah pelajaran yang mudah. B, logika adalah pelajaran yang menyenangkan. C, matematika itu indah. Maka statement tadi, pernyataan di depan tadi bisa kita tuliskan dalam bentuk premis 1, yaitu A atau B. Premis 2, jika C maka negasi A. Oke, kemudian kita kerjakan untuk yang premis pertama, kita kenakan hukum implikasi. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q, maka A atau B ekuivalen dengan negasi A maka B. Kemudian dari 2 dan 3 kita kenakan silogisme hipotesis, kita peroleh jika C maka B. Jadi kesimpulan valid dari premis di atas adalah jika C maka B. C-nya apa? C-nya matematika itu indah, B-nya logika adalah pelajaran yang menyenangkan. Jadi kesimpulan valid dari premis ini adalah jika matematika itu indah, maka logika adalah pelajaran yang menyenangkan.